On a beautiful day when I was 5. I was in the kitchen eating breakfast like a good kid. My mom rushed downstairs and threw me on her shoulder with half a pancake still in my mouth. "There's been an arson 2 blocks away. I have to be the first to report it." We arrived at the scene to see the whole mansion burnt down. Mom brought me to the grass by the window and sat me down with some coloring books and colored pencils. "Okay, baby, just sit here and color while Mommy goes to check out this place." I nodded and started coloring while Mom was working. "We're in Michigan, and our investigators are looking into a case of arson." Suddenly, someone yelled at me. "Hey kid, get out of there! The gas isn't completely off!" Just when the firemen rushed to pick me up and walked away, something inside the house exploded. We saw the window shatter and smoke come out of the window. We got to safety on the other side of the street, and not until ages later, we heard Mom calling. "Mila, honey, where are you? Oh, thank God you're here. What kind of parent are you? She could have been seriously hurt if you can't even take care of your own child." And that's the wrap-up of my childhood. Yeah, completely tranquil and not chaotic at all. Hi, my name is Mila, and I'm the daughter of a journalist mom and a criminal dad. Growing up, it was only my mom and me. And, as you just saw right there, my mom isn't really the best at looking out for my safety. If there's a story, she'll chase it without a moment's thought. As for my dad, I didn't know much about him, but Mom told me he was a private investigator who didn't really care for the rules. He would bribe and trespass his way to the truth. His way of thinking was, to get info from outlaws, you need to break a few laws. And that was his motto until he was caught and thrown in prison for the crimes he committed while he was on the job. From what I heard, he initially took a job and infiltrated a criminal organization, but he befriended some of the guys there, and eventually, he became one of them. His job was to find the leader of this corrupt group, but instead, he became corrupt himself. Once he got caught on his crimes, he'd been locked away ever since. My dad was stuck in jail for 15 years, ever since I was a toddler, so I never spoke to the man or had any kind of relationship with him. Not that I ever wanted one with someone so corrupt like him. Growing up, my mom always told me to be upright and use righteous means on the way to discovering the truth. That way, I would never turn out to be like my dad. And so, I always strive to be a good and law-abiding journalist, just like my mom. Life was hard sometimes, but we've managed it fine with just the 2 of us so far. Until recently, we got the news that Dad just got out of prison. So when my dad came home, my mom didn't let him back in. And I get it. The man was a criminal. One day, I was doing my homework, and then suddenly, the doorbell rang. Downstairs, Mom had opened the door, and there was a duffel bag full of money. I counted it, and it was $50,000. Mom told me to get away from the bag as she kicked it away from the house. "Mom, what was that bag of money for? You're not getting mixed up with the wrong kind of people, are you?" "No, I'm not. Don't worry about me. Go upstairs and finish your homework." Later that night, I was asleep in my bed when I was woken by some commotion coming from downstairs. I snuck downstairs to see Mom crying and arguing with some hooded figure in the dark. She kept mentioning the name Patricia. Whoever this Patricia is sounds like a really bad person. "You don't tell me what to do! Get out of my house before I call the police! Now!" The hooded figure then left. "Mom, is everything all right?" "Yes, honey, everything is fine. Just go back to bed, okay?" I knew she was just saying that to comfort me, but seeing her already stressed out enough, I did as told. But the next morning, I woke up, and the house was oddly quiet. No shower running in the bathroom, no noises in the kitchen, and my mom was nowhere to be found. I immediately called the police to report her missing. When the cops came, they found 2 plane tickets to Hawaii in Mom's laptop, and an email sent to my dad asking him to take care of me while she was away. So the police concluded my mom was just on vacation and disregarded my missing persons report. But I didn't believe any of this. With her line of work, Mom and I always had a code. We always told each other where we were going, so if anything ever happened to either of us, we would at least know where our last known location was. And most of all, she wouldn't leave me alone in a house with my dad. "Thank you, officers, for stopping by. I'll be sure to take good care of my daughter. See ya, Joe. Stay out of trouble, okay?" Once the police left, I tried to ask my dad if he knew anything about my mom's disappearance, but he just brushed it off, saying, "She's just taking a vacation. She's been stressed out lately."
I tried to reason more with him, but he just didn't listen and already made himself at home. Ugh. Little did I know, he was more than useless. He was annoying. All he wanted to do was spend quality time with me. That morning, I woke up to a lavish breakfast and Dad with a ridiculous chef hat on. Good morning, my sweet Mila. How did you sleep? Come eat your breakfast before it gets cold. I was not in the mood, so I walked past him. Aren't you gonna eat something at least? Ugh, okay, wait up. Why don't I show you how to ride a bike? We didn't get to do that together. I learned how to ride a bike 10 years ago. From Mom. And I'm taking the bus to school. All right then, have a great... I slammed the door shut on him. Later that day, as soon as I got home from school, he already ambushed me in the living room. Let's go to Disneyland together. I know you girls love it. Come on, let me give you a shoulder ride, sweetie. Disneyland? Shoulder ride? I am 16, not 5 anymore. Am I the only one worried about Mom? I get it if you don't want to find her, but I do. I don't have time for all this father-daughter nonsense. I have to find out where Mom is. There's no need to. Your mom's just on vacation. How do you know? She'd never leave without saying anything to me. I'm a PI, remember? So what about you stop worrying about this and focus on your studies instead? Huh? Saying that, he then walked out of there. This was the first time he raised his voice to me since he got back. Strange. However, that evening, I went to Mom's room, hoping to find some clues, but instead found her door locked. Did you lock up Mom's room? Yep, that would be correct. Why, Dad? She's away, on vacation, so I thought it's safer, warding off any intruders, you know. Well, I need to find something quick, so can you open the door then? Unfortunately, I've lost the key somewhere and I can't seem to find it, but I'll let you know when I see it again. That was very off. If Mom's really on vacation, he wouldn't have to lock up her room like that. All right, Dad, if you really want to play this game, you've got me wrong then. So, what do I know about Mom's disappearance? 1. Someone left the mysterious $50,000 at our house. 2. There was a hooded man at the door that night. Friend or foe? Mom seemed really angry at them, so not a good sign. 3. She kept mentioning the name Patricia. And 4. Does my dad know something I don't? When the school bell rang, as my classmates started packing up and heading home, I pulled out my phone and looked up Patricia, and I got an immediate hit on Patricia Morgan, an uprising politician who's running for mayor in our town. She seemed nice. Actually, all the articles posted about her painted her as a saint, not even a single taboo article about her. How very odd. I texted my dad, telling him I'd be home late studying with a friend at the library, but that was only an excuse. I needed him to deter his attention away from me while I got some investigating done. My first stop, Patricia's villa, where she spends most of her time when she's not at her office. I headed to the subway, and right as I was getting off the train, I was suddenly pulled away. Hey! I don't know who you are, but you've got the wrong person! Shh, Mila. It's just me. I was shocked to see that it was Tristan. He's a classmate of mine. He's always quiet, but a known troublemaker. Tristan? What do you want? I know karate. Yeah, sure, I totally believe that. Would you just get off of me already? Hey, I don't want any trouble, okay? Just hold still for 1 second. I saw these 2 sketchy guys watching you on the train. I think they were looking for you just now, but they left. Wait, for real? Where are they? Suddenly, we heard a man asking around about me. Have you seen this girl? Right then, my instincts turned on. I took Tristan and ran out of there. Who are those men working for? Dad? Did he know I was trying to slip under his radar? I took us to the nearest and busiest cafe and got us a table away from the windows. What was all that about, Mila? Are you in trouble? I told Tristan about my mom's disappearance, and how I just wanted to do some investigating on my own without my shady dad hovering over me. Aha, I see. I get that you have an overbearing dad, but I'd advise you to think twice about running away like that. You don't get it.
I have to find my mom. I know you want to, but trust me, I've had a little bit of experience here and there. If your dad finds out, you'll never be able to leave the house again. All right then, Mr. Think Like a Criminal. With your expertise, how would you go about it? The best course of action is to act normal and investigate secretly. Take baby steps. Don't think that you can find everything out all in one day. I can't wait any longer. No one's helping me and my mom could be in danger. Say, I'm pretty intrigued by your case. Need a hand with it? I thought about it for a second. He does have good points, and I might be able to find my mom faster with some help. So, I agreed to bring him along. From then on, I played along with Tristan's strategy. At home, I acted like I dropped the investigation and was nice to my dad. But secretly, Tristan and I investigated Patricia and looked for leads on my mom's whereabouts. But luck wasn't on our side. And somehow, my dad was always in the way. One time, I planned to get out of class to go ask around if anyone had seen my mom. So I made up some excuse to my head teacher. I need to go home and take care of my dad. He's super sick at home. Is that so? Is he all right? He was nauseous all night last night and throwing up all over the place. I have to take him to the doctor. Suddenly, someone burst into the room. Good afternoon, Miss Parker. I am Mila's dad. I'm just wondering how Mila's doing with her studies recently, so I thought I could come by today. Aren't you sick? Mila just said she needed to take care of you. Sick? Oh, my sweet child is always looking out for me, but I'm all right. Busted. Why on earth does he want to visit the school today? Another time, I hired Reggie, a private investigator, to get on with the case, and set up a meeting with him at a cafe. Right when he showed up and I was about to grade him, my dad appeared out of nowhere and acted all buddy-buddy with him. Hey, long time no see, Reggie. How you doing? I couldn't trust this guy if he's close to my dad, so I left the cafe quietly. I was so frustrated that I was getting nowhere with my mom's whereabouts. Worse, my incompetent dad would do nothing but party all day long at home. He invited all his sketchy friends over. Guys he met in prison, heavily tattooed, scary-looking gangsters, and hoodie-wearing shadies who looked like they hadn't been out of the basement for ages. And the women, all of them were flirting with my dad, who, most enthusiastically, flirted with them back. Like, gross! My mom was right. My dad was untrustworthy and had too many ties to the crime scene. I didn't want to be there any longer, so I asked Tristan to meet me at the cafe. It was supposed to be an investigation session, but instead, I just complained about my dad the whole time. And Tristan was really sweet. He listened the whole time without crossing my opinions. Okay, I've got that off my chest. Thank you, Tristan, for listening. You really are a great friend. I'm here for you, Mila. I know this is a tough situation with your mom missing and your dad being your dad, but maybe you could try leaning on him more. He is a good resource, being a PI and all. Tristan was right. Maybe I wasn't giving my dad a chance to help me. Okay, yeah, maybe he could help us. Wait a minute. I've never told Tristan what line of work my dad was in. For all he knows, my dad was a prisoner for the crimes he committed and he hangs out with sketchy people. Who are you, Tristan? What he told me next shocked me to the core. All this time, I had no idea this was happening. Tristan was right. Maybe I wasn't giving my dad a chance to help me. Okay, yeah, maybe he could help us. Wait a minute. I've never told Tristan what line of work my dad was in. For all he knows, my dad was a prisoner for the crimes he committed, and he hangs out with sketchy people. Who are you, Tristan? What he told me next shocked me to the core. All this time, I had no idea this was happening. I stormed out of the cafe, couldn't believe what I just heard. Mila, wait! For what? You've been working for my dad all this time! My dad! Tristan! I can explain. Just hear me out, please. I could have just walked away then and there. But looking at Tristan, something in my heart felt that I had to hear him out. So, we went back into the cafe. Initially, your dad hired me to update him of your every move. Explains why my dad was always one step ahead of me. 'Cause you've been snitching to him. Okay, but then after knowing the whole story and seeing how worried you were for your mom, I was trying to help out too. What about the subway incident when you saved me from those sketchy guys? That was set up by your dad. But he was just worried that you were getting yourself in hot water. Oh, he's worried about me getting into hot water? Well, he's about to get burned by his own daughter. Wait, Mila! I marched back home to find my dad, cleaning up after a stupid party. Again. Oh, Mila, you're back. How was your night? You had me followed? Right then, I see the color drain from his face. Darling, I was only trying to keep you safe.
From who? Because my mother is missing, and the only other person I should be trusting in all of this is you. But I can't even do that. Believe me, Mila, I'm doing everything I can to keep both you and your mother safe. Who took Mom? I don't know anything about that case, but I'm looking. You say that, but all I see is a dad living an indulgent life, hanging around a bunch of sketched-out people. I know it looks that way, but I'm just trying my best here. I need you to trust me so we can be a family again. You've been gone for 15 years, locked away in jail. You're just a stranger to me. I knew what I said must have hurt him a lot, but I felt so alone in this world. I have a dad who I barely even know, and a friend who I thought was someone I could trust, but turns out I was just a job for him. That's it. I'm not going to rely on anyone else anymore. I'll find my mom by myself. I just hope she's okay. From that day forward, any information I collected, I made sure Tristan couldn't hear any of it. There's no way I'm going to let him report any of my findings back to my dad. But man, he was relentless. As I was doing my research from the town's archives, Tristan sat right beside me. Jeez, couldn't this guy take a hint? I got it! You got what? Patricia Morgan is part of the group called the Brotherhood. It was shut down a long time ago for conspiracy against the government. The group only lasted a few months before getting caught and disbanded. And get this, the article wasn't even written by an official journalism company. It was written 2 years ago by our school's journalism club, under their school paper called The Honest Truth. I think you found our lead. So that means you forgave me then? I'm still mad at you. You may have redeemed yourself a little bit, but I'm still going to keep an eye on you. That's fine. You can be mad at me for as long as you want. Just please don't ignore me. Okay. What's our next step? Why don't you join the club? You have a knack for writing and journalism. They'll accept you right away. The club president is Christina Valentine. We have a little beef. What kind of beef? We were friends in middle school until she totally swooped up the guy I had a crush on. Ever since then, we've been a bit catty with each other. Well, lucky for you, I happen to know that she has the hots for me. So, why don't we go together? Okay, lover boy. You better be ready for this. She can get a bit intense. Anything to help get your mom back. I got you, Mila. And yep, Christina was there, and as expected, she totally ignored me. But when Tristan walked in the room and showed her that he and I were all buddy-buddy, Christina immediately ceased fire and acted all bubbly around me to get Tristan's attention. She let me join right away, and while Tristan distracted her, I got to stick my nose in all of the old The Honest Truth publications. Turns out, there were multiple drafts and publications on Patricia Morgan. I even found one criticizing her for passing a bill that harmed the environment. This club is very outspoken and honest. Seems like I've hit a jackpot. But sadly, I soon found out the club was just full of hypocrisy and slacktivists. One time, The Honest Truth featured a piece on food and packaging waste caused by the large consumption of fast food chains. Yet I walked in that very afternoon seeing the place littered with fast food. And that's not the only thing that bothered me. They had motivational quotes pasted all over the walls, yet no one was there to make a difference in themselves or the world. They even had this ridiculous workout while working routines, replacing the regular desk chairs with yoga balls and balance boards. But honestly, that just took a toll on their productivity. Who on earth can work like this? Not to mention, Christina flirting with Tristan is plain distracting and just gets on my nerves. I couldn't take it anymore, so I called them out on their hypocrisy and shallow work environment, then left. As I stormed off, one student approached me. It was Corey. Okay, maybe I hated everyone in the club, but Corey was an exception. He was diligent and kind, and a hard-working journalist. Hey, Mila, sorry for what you had to put up with in there. If it makes you feel better, I've been enduring them for the last 2 years. If it wasn't for my mom, I'd leave this club already. What do you mean? I told Corey about my mom's disappearance and the lead we got on Patricia Morgan recently. Actually, I was the one writing that article about Patricia. How come? You know something about her? My dad's a journalist, and I got bits of information here and there from him. I was so pumped. Corey, this is amazing news. Do you think I can meet with your dad? He might know something that can help me find my mom. Yeah, sure. Great. I'll come along. Tristan, have you been following us? I'm sure Mila will be fine meeting with my dad on her own. I said I'm coming along. Sure. Sure. En route to Corey's house, then. When we got there, I was surprised to find out that Corey's dad was Filbert, my mom's former coworker before she switched to another publishing company. Look how much you've grown since the last time I saw you. So, you and Corey are dating? Actually, no, sir. Mila is not dating Corey right now. Tristan was being a little too much, and I had to give him an eye signal. After catching up, I finally brought up my mom's disappearance and my situation with my dad. Right then, there was a loud banging from the door. It was my dad. Mila, you're coming home with me. Seeing how scared I was,
Filbert called the cops and advised me to get a restraining order against my dad. I was so shook from the experience that I agreed. You should just stay here with us, and we can help find your mom together. Filbert is a renowned journalist and a friend of my mom's, so I listened to him. And so, my days went on a little easier and stress-free. I didn't have to worry about my dad breathing down my neck, and with Filbert's help in finding Mom, I was able to ease up a bit and focus on school. That was until Corey came to us with some news. Mila, today I overheard my dad's conversation with his coworker, and they said something about Patricia with some gang. Let's get home and ask my dad. Finally! I couldn't hide my excitement, but when we got there... That's not true. I wasn't saying anything about Patricia. Corey must have misheard me. And you, stop listening in on my work discussions. A lot of it is classified information. I will not tolerate it next time, Corey. Corey glumly left. Don't worry. I'm still looking into the case. We'll figure out where your mom is, okay? I was grateful for his help all this time, but disappointed things were getting nowhere again. Mila, you shouldn't trust him too quickly. He's just a stranger. Your dad is more trustworthy. But he's a credible journalist, and my mom's coworker, definitely more trustworthy than my ex-prisoner dad. I tried to reason with Tristan, but deep down, I felt a bit uneasy. Mom, where are you? That evening, I got a text from Tristan saying he got a lead about my mom, but he couldn't get inside, so he asked me to meet up at a nearby park. It was dark in the park and, honestly, kinda creepy. Suddenly, I saw someone standing in the park, but it wasn't Tristan. It was my dad? When he saw me, he lunged at me and came in for a hug. It was a nice, warm hug for a second, until I remembered that I couldn't trust him. Dad, what are you doing here? I know you put a restraining order on me, but I missed you so much. You have to respect my boundaries, and give Tristan his phone back. Ugh, wait, Mila, ask Filbert about the $50,000 bribe. Trust me. I was so taken aback by what he said that I didn't even notice Filbert standing behind me. Filbert then called the police to report my dad's violation of the restraining order and took me back to his house. That night, I couldn't sleep. There was so much going on in my head about my mom, my dad, Filbert. So, I left the room for some water, but then heard some talking in the living room. It was Corey and Filbert arguing about something. Dad, why are you talking to Patricia? Are you getting tangled up with the wrong people? It's nothing to worry about, son. I've got everything under control. I obviously heard you the other day and you denied it. Dad, what is going on? My business with Patricia is between her and I, not with you. So you better stop prying. So you are talking with her. About what? What was I hearing? Filbert was in contact with Patricia this whole time? I was taken aback. So literally, I made a noise. Mila? Sir, what do you know about the $50,000 left on my front porch? You did not hear anything, young lady. You know about it, don't you? In fact, you might be directly involved with why my mom's missing. Filbert became more and more dangerous when Corey suddenly jumped in between us. Dad, you can't hurt her. Oh, sure I can. I was gonna leave her alone, but she has to be nosy, just like her annoying mom. Oh, no, no, no. I am right in the heart of the lion's den. I saw Filbert push Corey aside, then come at me, when suddenly the police barged into the house, followed by my dad. Dad, you got here just in time. How? I knew it would violate the restraining order, but I bugged you back when you were in the park. You're insane, but thank you. Filbert confessed everything. Turned out, back when my mom was working at the same publishing company as him, he would agree to take money to write favorable but dishonest stories for his donors. My mom couldn't stand it, so she quit. But recently, it was rumored Patricia had ties to some gang, and she offered hush money to journalists to keep it down till she got elected. Both my mom and Filbert were offered a bribe, and when my mom didn't take it, Filbert kidnapped her to silence her until the election was over. Then Patricia would have immunity from the government for 20 years, even if the truth got out. The police found my mom held in a remote apartment. Apparently, Filbert took good care of her, despite kidnapping her. All he wanted to do was keep her quiet for some time. So, without any intention to hurt her, Filbert got a reduced sentence. Patricia lost the election and was also taken into interrogation for bribery. Mila, I'm sorry about what my dad did to... It's okay, Corey. It wasn't your fault. Thank you, and your mom, for getting my dad a reduced sentence. I know it's going to be hard not having him around, but I'm here for you. It's okay. Things will get better eventually. I gave Corey a warm hug as we parted ways. The hooded figure the night of my mom's disappearance turned out to be my dad. He was trying to convince my mom to take the money, or at least not publish the article she was writing about Patricia. But my mom was hot-headed and stubborn, which brought threats and bribes to our home. My dad also explained that all the parties with his sketched-out friends were actually just to set the scene to gather intel. One of them told him about a job offer of taking care of a woman being held in some apartment, and that was how he got some leads for the case. As for my relationship with my dad,
We finally sat down as a family, and he explained how he ended up in prison, a truth that not even my mom knew. Turns out, he infiltrated a criminal organization to investigate a lead, and so he became one of their goons, but got framed for crimes done by the organization, and since he was only a private investigator, he had no immunity and had to go to jail for those crimes. Though my mom was obviously still upset. You and your sneaky ways. It's true a tiger can never change his stripes, just like how you tricked me into signing the marriage license years ago. Dad, you tricked Mom into marrying you? Relax. Your mom would still want to marry me anyway. I just kinda sped up the process. That is no excuse. A lie is forever a lie. But you shouldn't be too hasty and hot-headed either. Look what happened to you. Oh, please, both of you. We just got back together as a family for 1 second. This couple, how did they even fall in love before? Finally, I'm back to my regular school days. Tristan, Corey, and I became a trio. We literally never went anywhere without each other. Well, with some minor frictions. Aku duduk di ruang resepsionis dengan kompres es di kepalaku, menunggu ibu datang menjemputku. Dasar bola nyasar bodoh di kelas olahraga itu. Oh, itu dia. Tampil glamor seperti biasanya. Ibu bergegas datang dan memelukku, memeriksa apa aku baik-baik saja. Kemudian ibu memanduku keluar dari sana dan menyusuri lorong. Sekelompok remaja laki-laki terpaku dan menatap dengan mulut ternganga saat kami lewat. Salah satunya bahkan bersiul seperti serigala. Bahkan guru matematikaku yang sedang berjalan keluar kelasnya mulai membetulkan dasinya dan melambaikan tangan ke arah kami. Tidak, reaksi itu tidak ditujukan padaku. Itu semua untuk ibuku. Ibu terlalu cantik untuk terpengaruh oleh bagaimana para pria bertingkah laku di dekatnya. Di perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari sahabatku Mini. Aku bertaruh semua pria akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kencan dengan ibumu. Dia bagai seorang dewi tadi. Aku tertawa kecil. Membayangkan sekelompok pria dewasa bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu membuatku geli. Aku tak paham kenapa ibuku masih melajang. Ibu itu orang yang cantik, sukses, dan sangat baik. Dan kurasa ia akan senang jika ada pria bersama dengannya, ya kan? Oke, jadi Mini tak benar-benar serius. Tapi, semakin kurenungkan, gagasan itu semakin menarik, jadi aku membalas pesannya. Ceritakan lebih banyak soal ide kompetisimu itu. Kemudian suatu kali, saat ibu sedang pergi dinas, aku mengundang Mini ke rumah. Kami habiskan sepanjang sore memposting audisi online dan menyebarkan selebaran di sekitar kota. Tak lama kemudian, lamaran yang masuk membanjir. Ya ampun, beberapa ada yang tampan, tapi beberapa sangat tak tampan. Hapus saja, pastinya. Kami siapkan segalanya dan habiskan berjam-jam memilah-milah semua pelamar. Harus ketat, karena yang terpilih harus sempurna seperti Pangeran Paris untuk bersanding dengan wanita seperti ibuku. Yang sebenarnya bernama Helen. Akhirnya kami menyaringnya jadi 10 besar dan kami mengundang mereka untuk mengikuti babak 1. Kebugaran itu penting, ya kan? Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Mini. Jadi kami menyiapkannya di taman setempat. Semua pria tersebut muncul, termasuk Pak Swanson, guru senamku. Oh, canggung sekali. Tapi hey, kurasa dia pria yang tampan dan kuat secara fisik. Pertama-tama, mereka harus lari 1 putaran penuh di lapangan, karena stamina itu penting. Kemudian mereka harus mengangkat beban seberat 54 kilo, setara dengan berat ibuku. Ibu pastinya butuh pria yang bisa memanggulnya di atas pundak seperti yang mereka lakukan di film-film. Ya Tuhan, melihat mereka sedang pemanasan sungguh menggelikan. Seorang pria muncul dengan baju terusan berbahan likra, dan mulai melakukan gerakan jumping jack, dan pria lainnya melakukan gerakan karate yang aneh. Semuanya menyelesaikan lari, ya, hampir semuanya. Tapi beberapa dari mereka kesulitan mengangkat beban, termasuk Pak Swanson, yang sudah berubah merah padam dan mengerang. Aku dan Mini menutup mulut untuk menahan tawa kami. Selamat tinggal Pak Swanson. Itu karena jahat pada kami di kelas 6. Menyelesaikan babak ke-1, kami mengeliminasi 3 pria. Sayang sekali karena mereka tampan. Masuk babak kedua. Ini bukan hanya tentang otot, otak juga penting. Itulah kenapa Mini dan aku menghabiskan 2 hari mencatat semua pertanyaan untuk babak kuis siapa mau jadi pacar ibuku. Ibuku pantas dapatkan pria yang tahu segalanya. Kami siapkan deretan kursi anak di halaman belakang. Lalu kami berjalan di sepanjang barisan dan melontarkan pertanyaan kepada mereka. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan dengan marah mengatakan ke yang lain, "Kenapa kita biarkan anak-anak menguji kita seperti ini?" Lalu dia bergegas pergi.
Minnie berbisik. Tak terlalu mengejutkan sebenarnya, kulihat dia garuk-garuk kepala saat pertanyaan lainnya. Kami kemudian mengeliminasi mereka yang nilainya paling rendah, menyisakan hanya 5 yang berpotensi lanjut ke babak ketiga. Malam itu, aku hendak mengambil sesuatu untuk dimakan. Kulihat ibuku berdiri di dapur. Ia kembali lebih cepat daripada yang kukira. Ia menatap tumpukan profil yang ada di atas meja dengan stempel diterima dan ditolak di atasnya. Bingung, ia bertanya padaku, "Zara, apa artinya ini?" "Bu, kami rasa ibu sudah lama sekali menyendiri. Jadi aku dan Minnie mengadakan kompetisi untuk menemukan pria untukmu." Aku memasang wajah luguku. Sebenarnya besok adalah babak ketiga. Akan sempurna jika ibu bisa bergabung dengan kami untuk wawancara. Kumohon. Ibu melotot padaku dan menggelengkan kepala. Tapi aku terus memaksa sampai akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku akan datang." Aku melongo kegirangan dan memeluknya. Masuk ke babak ketiga, tahap wawancara. Aku dan Minnie memberi pertanyaan sementara ibu, Ratu Helen, menyaksikan dari singgasananya. Yang pertama, Tyler, melambai pada ibu dan berkata, "Helen, apa kau mengenaliku?" Ibu hanya tersenyum ramah. Ternyata, Tyler sudah naksir berat dengan ibuku sejak mereka berdua masih SMA. Kemudian saat Minnie memintanya menunjukkan bakatnya, dia abaikan Minnie dan berkata kepada ibu, "Oh Helen, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kau ingat dulu waktu kita..." Aku berteriak, menyelanya. Tak cukup mengesankan. Selanjutnya, yang kedua masuk, Simon. Oh, ia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti pria terhormat. "Mungkin kau tak mengenaliku." Simon angkat bicara. Senyum ibu menghilang. "Aku Simon, kepala bagian teknik di perusahaan kita." Simon pasti sudah lama sekali naksir pada ibu, tapi ibu bahkan tidak tahu kalau dia ada. Penampilan bakatnya adalah memperbaiki 2 komputer rusak di rumahku. Berguna sih, tapi jujur saja itu tak cukup menarik. Ditambah, dia yang merupakan kolega ibu membuat canggung. Duh. Begitu yang ketiga, yaitu James masuk, ibu langsung bangkit terkejut. "Helen, aku sangat merindukanmu." Dengan tulus dia berkata. Ibu langsung memberi isyarat padaku untuk mengeliminasinya. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam. Ternyata James adalah mantan pacarnya di zaman kuliah. Oke, menyeramkan. Oh ya sudah, tersisa 2 pria. Yang berikutnya sangat memesona. Dia kelihatan seperti anggota boy band. Aku dan Minnie menepuk tangan bersemangat. "Hai, aku Daniel. Senang bertemu kalian." Senyum Daniel benar-benar membuatku dan Minnie meleleh. "Aku tak tahu apa kalian tahu, tapi aku tinggal di jalan ini." Yang benar. Bagaimana bisa aku tak tahu ada tetangga tampan seperti ini? Dia kemudian mengeluarkan gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Ya Tuhan, pria ini layak mendapat nilai sempurna. Tapi dia baru berumur 21 tahun. Jauh lebih muda dari ibu. Andy adalah yang terakhir dari semuanya. Sangat tampan dan manis. Sedangkan bakatnya, dia membuat cupcake untuk kami. "Kue-kue imut ini dibuat khusus untuk kalian para gadis cantik?" Dia tersenyum. "Oho, betapa mempesonanya." Akhirnya, aku dan Minnie duduk bersama dan mendiskusikan opsi kami. Nah, hasilnya cukup jelas. Dengan bersemangat kuumumkan. Kami sudah membuat keputusan. Ayah baruku, Pangeran Paris yang terpilih untuk ibuku Helen, sang juara, adalah Andy. Dia tampak sangat senang dan tersenyum pada ibuku. Ibu tetap menjaga senyumnya yang sopan dan tetap diam saja. Hore, ini bagus sekali. Akhirnya aku punya ayah. Terlebih lagi yang ini bisa membuat makanan yang luar biasa. Aku tak sabar menunggu kencan pertama mereka. Au, sekarang biar ku beritahu kalian, kencannya berjalan dengan luar biasa. Andy mengajak ibu dan aku ke sebuah restoran mewah di kota. Dia menarik kursi untuk kami, memesan makanan yang dia rasa kami akan suka. Lalu dia mulai membagikan cerita-cerita yang keren sekali. Dia sungguh pria yang baik. Jika aku punya pacar, aku mau yang seperti dia. Setelah kami selesai, aku menyeberang jalan untuk membeli es krim dan melihat mereka berpelukan. Sempurna, sepertinya semuanya berjalan lancar. Oh, Andy, aku sudah bisa membayangkan kehidupan di mana dia menjadi keluarga. Malam itu, ibu duduk di sampingku sementara aku sedang mengirim pesan sambil nonton TV. "Zara, aku senang melihatmu bersenang-senang beberapa hari ini." Aku bergumam. Masih mengirim pesan. "Tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa yang kau lakukan ini untukmu dan bukan untukku?" Maaf? Aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia dan ibu bisa bilang begitu padaku? Aku melepas pandangan dari ponsel dan menatapnya. "Sayang, kau hanya memilih pria yang kau paling sukai. Itu pilihanmu.
bukan pilihanku. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi hubungan tidaklah semudah itu. Dengan penuh air mata, aku ambil ponselku dan mengguncangnya. Mengatakan kalau aku sudah mengundang Andy datang di akhir pekan untuk mengajariku memasak. Ibu tersenyum. Tak masalah. Aku dan Andy sudah bicara dan memutuskan untuk tetap berteman. Jadi, rencana akhir pekan ini tetaplah sama. Aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf padanya. Ibu benar, aku memilih Andy jadi favoritku tanpa pertimbangkan perasaan ibu. Tapi, ya, itu tak seburuk itu. Karena setelahnya, Andy selalu datang hampir tiap akhir pekan, mengajakku belanja bahan pokok dengannya, lalu memasak untuk kami. Dia mengajariku cara memasak dan membuat kue, dan kami bahkan ngobrolin cowok-cowok konyol di sekolahku. Serius, jika si Richard ingin dapat kesempatan dengan gadis secantik Zara kita ini, maka dia harusnya lebih kuat, kata Andy sembari tangannya memasak dengan luas. Ya, Richard, terbakar. Ngomongin soal terbakar, aduh. Iya, itu aku yang barusan tersulut oven karena memikirkan semua ini. Andy bergegas datang, mengarahkan tanganku ke keran dan mengalirinya dengan air dingin. Oh, ya ampun. Dia sangat perhatian dan bijaksana. Tak seperti cowok kekanakan seumuranku. Tak lama lagi adalah ulang tahunku yang ke-16 dan tentu saja Andy jadi koki makan malamnya. Ibu dan Minnie hanya perlu menyalakan lilin kue ulang tahun. Kemudian, saat kulihat Andy diterangi cahaya lilin, aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diri. Aku jatuh cinta padanya. Kuhabiskan berhari-hari merencanakan pengakuan terbaik padanya. Hanya saja sebelum bisa kuberitahu dia bagaimana perasaanku, ibu memberitahuku, Andy baru saja telepon aku dan cerita dia ditawari posisi kepala staf di New York. Dia akan pergi minggu depan. Apa? Tidak. Kenapa? Ini Andy, cinta pertama dalam hidupku. Itu sangat tidak adil. Kami tak sempat menemuinya hingga hari di mana dia berangkat. Aku dan ibu pergi ke bandara untuk mengantarnya pergi. Aku tak sanggup menatapnya, jadi pandanganku terpaku ke lantai, sementara dia asik ngobrol dengan ibuku. Zara, gunakan apa yang sudah kuajarkan padamu untuk merawat ibumu dengan baik, oke? Andy mengedip dan menepuk kepalaku. Aku tak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Tangisku pecah. Kupeluk dirinya dan menangis terisak. Andy, aku mencintaimu. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beberapa saat, semua orang di bandara, termasuk ibuku, tercengang. Semua mata memandangku. Andy langsung mendorongku menjauh. Berdehem dan mengatakan, Zara, kau ini gadis yang cantik dan juga manis. Kau akan temukan pacar yang sesuai. Kemudian dia menoleh ke ibuku. Doa yang terbaik untuk kalian. Selamat tinggal Helen, selamat tinggal Zara. Dan aku melihatnya berjalan pergi dengan air mata membasahi wajahku. Begitulah, sudah 6 bulan sejak itu. Dan aku akhirnya menyadari bahwa perasaanku pada Andy hanyalah perasaan bingung seorang remaja. Aku memang menyayanginya, tapi itu lebih seperti mengagumi dan menghormatinya sebagai sosok seorang ayah. Oh ya, aku beneran sudah punya ayah sekarang, tapi itu merupakan pilihan ibuku tersayang, namanya Harris. Dan dia mungkin bukan koki sehandal Andy, tapi dia pria yang baik dan dia bisa membuat ibu bahagia. Dan tentu saja, kami masih saling berkabar dengan Andy. Baik karir maupun kehidupan percintaannya berjalan sangat baik di kota apel besar itu. Aku sudah memetik pelajaran, hidup penuh dengan pilihan. Beberapa baik dan beberapa tak terlalu baik. Tapi terkadang, sebesar apapun keinginan kita, kita tak bisa membuat pilihan untuk orang lain. Justru, kita seharusnya berbesar hati dan biarkan mereka memilih sendiri. Kehidupan SMA sudah dimulai dan berjalan cukup lancar. Saat ini aku sedang berhubungan dengan cowok yang sangat tampan di kelas matematika. Cowok seumuranku ternyata tak terlalu buruk sejujurnya. Kehidupan Minnie juga tak terlalu buruk. Karena dia sekarang memacari Daniel si musisi itu dan menikmati touring bersamanya kapan saja dia manggung di konser. Akhirnya, yang membahagiakan bagi semua orang, bukan? Pagi itu, seperti biasanya, dan aku sedang menyortir buku di lokerku saat jeritan gembira dan sorak-sorai mengalihkan perhatianku. Hah? Ini masih terlalu pagi untuk seberisik ini. Sekelompok cewek ngumpul di papan pengumuman. Aku jalan mendekat untuk melihat. Ternyata, itu poster terbaru Hillary. Cewek tercantik di sekolah untuk kampanyenya jadi Ratu Prom. Ya, memang reaksi yang khas karena si Hillary sendiri sudah terlalu sempurna. Seharian kudapati diriku sendiri memikirkan poster Ratu Hillary. Oh, aku berharap bisa secantik dia. Maksudku, aku tak sejelek itu sih. Tapi pastinya aku tak secantik dia.
Ya Tuhan, lihat aku. Tulang pipiku tak cukup tegas, bibirku kurang tebal, rambutku terlalu kusut. Dan sungguh aku harus loncat-loncat dulu untuk pakai celana jeans favoritku. Terima saja, aku ini polos dan biasa saja. Sementara Hillary, oh dia sangat cantik. Ibu memanggilku turun untuk makan malam, jadi aku duduk di sana dengan murung sambil memutar-mutar garpu di piringku. Ibu pasti memperhatikan ada sesuatu yang terjadi. Dengan mengerutkan kening, ibu bertanya padaku, "Sonya, ada masalah apa? Hampir tak kau sentuh makan malammu." Aku tak lapar. Aku menghela napas. Lagi pula, aku sudah cukup besar dan cukup jelek. Sayang, jangan konyol. Kau terlihat cantik. Yang benar saja, ibu mengatakan itu hanya karena merasa itu yang harus dilakukannya. Kuucapkan terima kasih padanya untuk makan malam itu, lalu kembali ke kamarku dan melihat-lihat profil Hillary. Tak ada satupun fotonya yang jelek. Tak satupun. Dia sangatlah tanpa celah, sementara aku, ya kan, penuh kekurangan. Jadi di hari berikutnya, aku nongkrong di lapangan sekolah dengan sahabatku Sydney dan pacarku Lucas. Saat itulah Hillary lewat dengan pakaian yang memukau. Ya ampun, lihat betapa menawan dia itu. Panggilan bumi ke Sonya. Sydney melempar keripik kentang ke arahku. Aku menengok dan melempar pandangan untuk apa itu tadi. Dia memutar mata lalu melanjutkan. Berhenti menatap nona kecil populer itu dan perhatikan kami. Kau tahu, temanmu yang asli. Halo. Sorry. Ku hela napas. Itu cuma karena dia terlihat sangat cantik pakai pakaian itu. Itu tak adil. Dia bahkan tak perlu berusaha. Sedangkan kalau di aku, akan terlihat seolah aku memakai kantung sampah. Berhenti bandingkan dirimu dengannya. Itu bodoh. Ya Hillary. Kamu ya kamu. Dan kamu punya sisi cantikmu sendiri. Aku menggelengkan kepala. Yang benar saja, aku tak punya sisi cantik. Malahan aku ini biasa saja sementara Hillary sangat luar biasa. Pelajaran kimia adalah satu-satunya kelas yang kuikuti dengan Hillary. Dan selama 45 menit penuh, aku tak bisa berhenti menatapnya. Terpaku. Saat guru menjelaskan tentang tabel periodik, aku melamun betapa menakjubkannya punya rambut mengkilap dan kulit sebening miliknya. Kupergoki dia balik menatapku beberapa kali. Dan suatu kali dia berkata, "Apa?" Kemudian memutar matanya dan berpaling dengan kesal. Tapi tetap saja tak bisa kulepaskan pandanganku darinya. Setelah pelajaran, kuikutin dia ke kelasnya berikutnya. Meski itu berlawanan arah dengan di mana seharusnya aku berada. Aku terus memandang dengan rasa iri saat pacarnya Ethan, kapten tim basket, menatapnya penuh kekaguman. Dan bagaimana teman-temannya yang cantik berkerumun di sekelilingnya. Pasti sangat luar biasa menjadi sesempurna itu. Obsesi Hillaryku ini berlanjut di rumah. Setiap sore aku melihat-lihat profilnya dan menyimpan setiap foto baru yang dia posting. Kemudian aku hanya berbaring di ranjang memandangi bagian tubuhnya yang sempurna dan membandingkannya dengan bagian tubuhku yang tak begitu sempurna. Bahkan kucetak beberapa fotonya yang jadi favoritku dan membingkainya di meja. Kemudian suatu hari, mimpi terburukku menjadi kenyataan. Aku sedang dalam perjalanan menemui Lucas saat kulihat dia berdiri di lorong dan bicara dengan Hillary. Itu aneh. Cewek populer seperti Hillary tak akan suka ngobrol ke cowok B aja seperti dia. Ya ampun, coba lihat Lucas yang terus tertawa dan terkekeh. Bagaimana kalau Hillary suka padanya? Cewek semacam itu pasti dapatkan apapun yang dia mau dengan mudahnya. Aku tak bisa menyaksikan ini lebih lama, jadi kukirim ke Sydney pesan darurat dan bergegas ke kamar mandi. Dia menemuiku sedang menangis di dalam bilik dan bertanya padaku ada masalah apa. Kuceritakan padanya apa yang terjadi dan dia mengerutkan dahi. Apa kau gila? Lucas bisa saja hanya bersikap sopan padanya. Ya ampun, dia itu berhubungan denganmu karena suatu alasan, jadi hentikan obsesi Hillary ini. Ini aneh. Kenapa Sydney harus sekasar itu? Aku mengharapkan dukungannya, bukan bantahannya. Jadi, aku tak menemuinya sepulang sekolah seperti rencana. Sebaliknya, aku langsung pulang dan melihat-lihat foto Hillary. Kupotong bagian bibirnya, hidungnya, dan menempelkannya di atas fotoku. Memperhatikannya, wow, aku terlihat jauh lebih baik. Di saat itulah kuputuskan aku akan memiliki wajah sempurna sepertinya. Jadi sambil memegang foto yang diperbaiki itu, aku segera turun menghampiri ibu dan melambaikan foto itu di depan wajahnya. Lihat betapa sempurna aku akan terlihat jika kuubah beberapa hal. Tolong, maukah ibu meminjamiku uang untuk membayar operasi? Kumohon.
Ibu terlihat ketakutan. Sonya, kau baru 17 tahun dan kau sudah cantik. Kau tak perlu menempatkan dirimu sendiri melalui semua rasa sakit dan risiko ini untuk terlihat seperti orang lain. Aku berusaha menjelaskan padanya kalau aku tak ingin melanjutkan hidup terlihat sepolos dan semembosankan biasanya. Tapi awalnya ibu tak mendengarkan. Butuh waktu lama sekali untuk bicara dengannya dan menghadapinya. Ibu juga pernah lakukan operasi hidung sebelumnya. Jadi apa salahnya kalau aku juga perbaiki hidungku? Diikuti beberapa permak lainnya. Di musim panas itu, aku bohong ke Sydney dan Lucas kalau kuhabiskan seluruh waktu liburanku dengan ayah dan ibu tiriku. Kutunjukkan ke dokter bedah foto Hillary sebagai contoh hasil yang kuinginkan. Jadi, dibuatnya hidungku lebih runcing, memasukkan implan pipi untuk tampilan lebih tirus, dan menyuntik filler bibirku. Aku terbangun pasca operasi kesakitan. Oh ya Tuhan, itu menyakitkan. Aku tak bisa bicara, bahkan menangis pun menyakitkan. Parahnya lagi, dengan semua perban itu, aku mirip dengan mumi Mesir. Lalu, saat perbannya dilepas, wajahku bengkak dan menggembung semua, dan aku harus lakukan pijatan untuk melatih otot wajahku lagi. Sakit itu cantik dan cantik itu sakit, bukan begitu? Ibu tak sepenuhnya terkesan dengan apa yang kulakukan, karena aku tak sungguh-sungguh cerita akan kuubah seluruh wajahku. Tetap saja ibu habiskan sepanjang musim panas merawatku, meskipun aku haruslah tahan dengan keluhan dan terkadang air matanya. Setelah sembuh, yang harus kulakukan tinggal mewarnai dan memotong rambutku seperti Hillary, dan mengubah gayaku agar sesuai dengan gayanya. Dengan penampilan baruku yang sudah komplit, aku bercermin dan tersenyum. Akhirnya, aku cantik. Aku kembali ke sekolah bersemangat, semua orang akan melihat penampilan baruku. Tapi saat aku berjalan melalui lorong, semua orang menatap dan bergosip tentangku. Orang yang tak kukenal mengelilingiku dan membombardirku dengan pertanyaan seperti, bagian apa saja yang kau perbaiki? Berapa biayanya? Dan apa itu sakit? Tak ada satupun yang memujiku atau apapun. Lalu, saat ku sortir lokerku, ku dengar suara batuk. Aku mendongak dan melihat Sydney berdiri di sana dengan tangan terlipat. Jadi, apa itu sepadan? Aku sedang tak mood untuk hal ini, jadi ku jawab, kamu gak bisa ngomong yang baik-baik aja ya? Inilah aku sekarang. Aku jadi diriku yang sesungguhnya. Dan aku bahagia. Tidak, ini kamu yang sedang berusaha menjadi orang lain yang bukan dirimu. Aku membanting pintu lokerku dan bergegas pergi. Orang macam apa yang tak mendukung sahabatnya sendiri? Hariku berubah dari buruk jadi sangat buruk ketika aku bertemu Lucas saat makan siang. Dia melotot padaku, lalu dengan marah berkata, Sonya, kenapa? Tak ada yang salah denganmu sebelumnya, tapi sekarang aku ini cuma cloning dari orang lain. Dia beranjak pergi, tapi ku tahan lengannya. Tolong, aku lakukan ini karena aku ingin jadi lebih cantik. Untukmu, aku melakukan ini untukmu. Lucas menggelengkan kepalanya, tapi kemudian menghela napas panjang. Dia tak berusaha pergi setelahnya, tapi dia terus memberiku tatapan mengasihani. Kemudian, saat aku berjalan ke kelas, ada cowok yang lari di belakangku, lalu melingkarkan tangannya ke pinggangku. Hai sayangku. Terkejut, aku langsung mendorongnya menjauh. Oh, itu Ethan, pacar Hillary. Ada apa? Tapi, tunggu, kenapa wajahmu terlihat sangat aneh? Aku mendorongnya menjauh dariku lalu lari kabur. Ya ampun, itu menakutkan. Jantungku masih berdebar. Sejak itu, orang-orang terus saja keliru mengira aku Hillary. Lalu kapanpun Sydney duduk bersamaku, mereka menggosipkan betapa tragisnya dia sedang berusaha menjadi cewek keren. Itu membuatnya tak nyaman, jadi dia berhenti nongkrong denganku di sekolah. Aku harus duduk sendiri dan aku merasa sangat kesepian. Kemudian Lucas. Kapanpun aku berusaha keras memeluknya, dia menghindar. Lalu dia mengaku kalau menurutnya penampilan baruku tampak aneh dan menakutkan. Hidup terus berjalan dan prom sebentar lagi. Kulihat salah satu poster Ratu Hillary baru saja dirobek. Dan di posisi itu ada poster cewek lain bernama Kim. Ya ampun, kampanye Ratu Prom ini sepertinya sangat menegangkan. Kemudian, saat aku melangkah keluar, ku dengar seseorang berteriak, "Sekarang!" Lalu hal berikutnya yang ku tahu, sesuatu dilempar ke arahku. Dalam sekejap saja, aku berlumuran tomat dan telur. Bleh. Kemudian sekelompok cewek menyeringai keluar, salah satunya berkata, "Harusnya kau menyerah saja berusaha jadi Ratu Prom sebelum terlambat." Aku berseru sambil mengambil serpihan cangkang telur dari rambutku. Apa? Kenapa menyerangku? Oh, tunggu.
Girls, ini si plastik peniru Hillary. Ya, kau masih pantas mendapatkannya. Bersenang-senanglah jadi versi gagalnya si Hillary. Mereka tertawa sembari pergi, meninggalkanku berdiri di sana merasa lebih buruk dari sebelumnya. Aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan masuk saat Hillary memakai make-upnya di depan cermin. Wah, wajahnya ternyata tak begitu sempurna tanpa semua make-up yang terpasang. Oh, wow, kamu rupanya. Dia melirikku. Kau tahu, semua orang membicarakanmu, bahkan lebih dariku. Dia mengatakannya sambil memulas kelopak matanya dengan eyeshadow tebal sekali. Maksudku, aku merasa agak tersanjung, tapi percayalah, kau terlihat konyol. Kau ini seperti aku versi murah. Aku kasihan ke Lukas karena punya pacar yang sangat tidak pede sepertimu. Lalu dikibaskannya rambutnya dan pergi. Aku melihat diriku sendiri di cermin. Air mata membasahi wajahku. Jadi, Hillary cuma cewek jahat yang bersandiwara untuk membangun citra baik hati dan menutupi wajahnya yang biasa saja dengan banyak sekali make up. Dia tidaklah sempurna, sama sepertiku. Sejak saat itu, aku putus asa mendambakan tampil seperti diriku sendiri lagi. Aku memohon kepada ibu untuk meminjamiku uang untuk memperbaiki wajahku, tapi beliau menolak. Tidak lagi. Sekali sudah cukup. Bukankah ini yang kau inginkan? Hebat. Sekarang aku akan terjebak dengan tampilan seperti ini selamanya. Hingga suatu malam, pipiku mulai terasa sakit. Tak lama kemudian, aku tak bisa gerakan wajahku tanpa merasa kesakitan. Ibu menemukanku memegangi wajahku dengan menderita, lalu mengantarku ke rumah sakit. Dokter memberitahuku implanku telah bocor dan aku perlu operasi darurat untuk mengeluarkannya. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang, saat aku bercermin, untunglah aku tak lagi melihat Hillary, melainkan kulihat diriku, tapi dalam tampilan yang cukup berbeda. Aku sudah baik dan benar-benar sudah mendapat pelajaran, dan Sydney serta Lucas ada di sana membantuku melewati semuanya. Sekarang aku tahu kalau aku seharusnya belajar untuk mencintai diri sendiri, bukannya membandingkan diriku dengan orang lain. Aku adalah aku, dan apa kalian tahu? Aku sekarang sadar kalau aku tak masalah dengan itu. Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya, kata-kata terakhir yang terkenal. Itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam. Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu. Aku bingung dan berkata, oh tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa. Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam, dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja, dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget. Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku. Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian, aku terlambat pulang dari perpustakaan. Jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik. Dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. Oh hei teman sekamar, katanya sambil tersenyum lebar. Apa? Ini gila. Teman sekamar? Apa maksudmu? Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian. Dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian, kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, Carrie,
Ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Oh, tidak. Pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya? Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, aku suka seseorang. Namanya Mitch. Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya. Setidaknya itulah yang kubilang. Tapi yang kumaksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. Kamu cemburu kan? Aku yakin kamu juga suka padanya. Ya, aku yang pertama kali bilang jadi dia milikku. Terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu. Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna, dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. Aku kan sudah bilang, katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke, aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya, tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, semuanya baik-baik saja. Kenapa? Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak. Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali. Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak. Dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai. Ketika tiba-tiba, Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami. Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh, dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang. Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku.
Itu adalah tangkapan layar teks dariku, tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu, dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada. Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini. Dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris. Dan semua orang menghiburnya. Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku, dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, Carrie, aku minta maaf, kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu. Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu. Selamat jalan. Panggilan Bhumika Autumn. Berhenti menatap saudaraku yang payah itu dan dengarkan aku. Aku berbalik dan menatapnya. Ya ampun, kuharap wajahku tak memerah. Ya, maaf. Aku bergumam. Dia menggelengkan kepala padaku. Semakin dingin. Dia melilitkan jaketnya lebih erat di tubuhnya. Oh ya, kau pasti tak sabar dengan acara menginap di akhir pekan ini? Jadi, kau tetap akan bawa kopermu yang penuh baju Chicago keren itu kan? Tentu, itu semua akan jadi milikmu. Aku tersenyum, tak mampu menahan diri berusaha melihat kakaknya dari sudut mataku. Dan kau janji akan memberi waktu untukku dan set berduaan kapanpun ku kedipkan mata ke arahmu? Aku memastikan. Tentu, kau bisa mengandalkanku. Cuma jangan ciuman di depanku.
Jadi, namaku Autumn dan aku gadis Chicago yang kini tinggal di kota kecil Texas. Kalian tahu, setelah karantina pertama dicabut, kami pindah ke sini supaya orang tuaku bisa merawat nenek. Sekarang, aku baru di sekolah. Tapi untungnya semua orang sepertinya baik. Terutama cewek yang duduk di sampingku di kelas bahasa Prancis ini, si Lilian. Dia belum pernah keluar Texas. Jadi dia senang sekali mendengar ceritaku tentang Skydeck dan festival Lollapalooza. Hebatnya lagi, dia punya saudara kembar terseksi yang pernah ada. Namanya Seth. Dia bahkan lebih tampan dari Justin Bieber. Aku bisa menatapnya seharian. Texas terkenal akan banyak hal. Cuaca panas terik, barbecue, dan rodeo. Tetapi salju bukanlah salah satunya. Anehnya, di musim dingin ini diperkirakan akan terjadi badai salju. Dan tentu saja, Lilian sangat senang seperti anak kecil di malam ulang tahunnya. Duh, cuaca dingin. Aku sudah bosan dengan itu, tapi tak bisa kutolak ajakan menginap sedangkan Seth akan ada di sana, ya kan? Ini kesempatan sempurna untuk bisa dekat dengannya. Maksudku, tak ada cowok jomblo manapun yang bisa menolak cewek yang menyatakan perasaan mereka di hari pertama turun salju. Terutama yang berasal dari Texas yang cerah. Aku bisa jadi putri salju untuknya di dunia nyata. Lilian kemudian mulai mengoceh soal semua rencana akhir pekannya. Antisipasinya yang berlebihan sangatlah lucu. Maksudku, itu kan cuma salju. Tapi kurasa bagi cewek yang bahkan tak punya boots hujan, ini merupakan momen yang sama penting seperti Thanksgiving. Aku mungkin tak sebersemangat itu membayangkan melihat salju. Tapi aku ingin, meski sedikit gugup, bisa bertemu Seth. Kami semua akan habiskan akhir pekan bersama di pondok peristirahatan keluarga Lilian. Dan tanpa ada orang tua. Ya, zona bebas orang dewasa. Itu terdengar seperti surga, ya kan? Pagi itu Trevor dan Lilian datang menjemputku. Lilian sangat senang ketika melihat koper besarku berisi baju musim dingin yang kujanjikan padanya. Sampai-sampai dia sendiri mampu masukkan itu ke bagasi mobil tanpa usaha. Dia pasti sangat menyukainya, ha? Oh iya, maaf, aku lupa sebutkan Trevor. Dia itu cowok kutu buku di kelas kami dan juga teman baik Seth. Semua orang tahu dia suka Lilian, tapi sudah jelas Lilian tak suka. Dia hanya ingin seorang pesuruh. Jadi tak mengejutkan kalau Trevor mau bergabung dengan kami di acara ini. Dan dengan sukarela mengantar Lilian dan juga aku, rupanya, menuju tempat tersebut. Oke, sebelum kau bertanya, Seth sudah tiba di pondok karena dia harus bawa makanan dan siap-siap. Jadi, jangan khawatir, kau akan segera ketemu pangeran tampanmu. Lilian iseng menyenggolku. Aku berusaha keras, pura-pura tak terpengaruh dengan candaannya. Tapi hanya memikirkan Seth saja membuat jantungku berdetak kencang lagi. Kami tiba di rumah kayu yang cantik di luar kota. Kubuka pintu dengan semangat lalu berkeliling ke dalam mencoba mencari Seth. Oh, itu dia, di halaman belakang, memanggang marshmallow. Betapa menggemaskannya dia terlihat memakai sweater itu. Tapi, oh, dia tidak sendiri. Ada seorang cewek sedang duduk di sebelahnya. Melihatku kebingungan, Lilian menuntunku keluar. Autumn, ini sepupu kami, Charlie. Lilian menunjuk cewek tadi. Dan ini Seth. Kalau kau tak tahu, dia menggodaku. Yesus, Lilian, tetaplah tenang. Dia membuatku memerah seperti tomat lagi. Kemudian dia berkedip padaku dan menyuruh kami berdua masuk untuk siapkan minuman dan salad. Sementara dia dan Trevor mengurus barbeque. Kami pun melakukannya. Setelahnya aku bahkan membantu Seth mendekor ruangan itu dengan lampu berkelap-kelip. Romantis, bukan? Ya, semestinya begitu kalau tak ada Charlie di sana. Dia tak mau tinggalkan Seth sendiri sebentar saja. Dia tak membantu. Dia cuma duduk di sana mengecat kukunya. Ya ampun, apa dia tak mengerti? Jadi, saat Seth pergi ke kamar mandi, aku mendatanginya. Dan sambil memaksakan senyum aku berkata, "Hei, di sini membosankan. Kenapa kau tak di luar saja?" "Enggak aku tak apa-apa." Dia perhatikan kuku-kukunya yang baru dicat. "Lilian perlu privasi dengan temannya. Lagi pula, Seth tak nyaman berada dengan orang asing." "Apa? Aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Jadi aku ini bukan orang asing. Cewek ini mengacaukan rencanaku." Tidak. Dia mengacaukan hidupku." Sejauh ini, malamku tak berjalan persis seperti rencana. Selain Charlie tak biarkan aku dekat-dekat dengan Seth, dia juga bersikap aneh di dekatnya. Diambilnya roti burger milik Seth dan menuangkan saus di atasnya. Ya ampun, memangnya dia itu siapa? Ibunya? Kemudian ada Trevor, yang terlihat benar-benar mematung saat Lilian berpegangan ke lengannya karena diserang serangga.
Kukira Trevor menyukainya. Terserahlah, aku perlu waktu sendirian bersama Seth. Jadi aku mengedip ke Lilian, tapi dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku berusaha menendang kakinya di bawah meja, tapi dia menjauhkan kakinya dan sepertinya masih tak sadar. Aku tak tahan lagi, jadi aku masuk ke dalam untuk membuat coklat panas. Ku dengar langkah kaki di belakangku. Mengira itu Seth, aku berbalik siap untuk merayu. Tapi, oh, itu cuma Trevor. Saat kau kembali ke Lilian manismu itu, tolong bilang kalau aku ini tak kelilipan. Justru, aku berusaha kontak mata dengannya. Trevor bergumam. Katakan sendiri saja, dia bukan Lilianku. Aku kesini untuk alasan lain. Hei, kenapa kau jadi tiba-tiba menggerutu? Ya ampun, aku cuma bercanda. Dia diam sejenak sebelum akhirnya mengatakan, Autumn, aku menyukaimu. Tapi Lilian baru saja memberitahuku kau suka Seth. Jadi aku tak bisa menunggu. Bingung, aku menjawab. Tunggu dulu. Jadi kau memberitahuku kalau kau suka padaku, bukan Lilian? Ya, tapi rencanamu dengan Seth akan berhasil. Cukup, aku tak menyukaimu. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Aku segera pergi. Bersiap membuat cowok yang sebenarnya kusukai terkesan. Bukannya buang-buang waktu dengan kutu buku ini. Suara Lilian di luar menghentikanku. Kau ini mikir apa sih? Kenapa kau cium Charlie? Dia itu harusnya jadi sepupu kita. Tapi kan dia bukan. Lagian tenang saja. Autumn toh tak ada di sini. Seth mengangkat bahu. Dia bisa keluar kapan saja. Kita sudah sepakat, jangan kacaukan ini. Kalau tidak, aku mau uangku kembali. Apa-apaan? Kurasakan amarah bergejolak dalam diriku. Aku cukup yakin ada asap mengepul dari telingaku. Aku hendak keluar ke sana melabrak mereka saat ada tangan menarikku, masuk lagi. Aku berusaha memberitahumu, tapi kau tak mau dengar. Lilian itu mempermainkanmu hanya demi koper baju Chicagomu. Dia sangat suka itu. Dan Seth pacaran dengan Charlie. Mereka berdua bagian dari rencana Lilian. Dia sudah membayar mereka. Wah, ini menyakitkan. Di sanalah aku mengira aku punya teman baru yang hebat. Dan calon pacar baru. Tapi itu semua hanya tipuan. Dan demi apa? Sebuah koper berisi beberapa mantel indah di dalamnya? Aku sedang pertimbangkan apa selanjutnya saat ponselku berbunyi. Itu info cuaca. Ternyata, badai salju diramalkan datang lebih cepat. Dan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian semua ponsel kami mulai berbunyi. Itu dari orang tua kami. Mereka menyuruh kami tetap di dalam apapun yang terjadi. Dan memastikan kami menutup semua pintu dan jendela. Badai segera datang dengan penuh amarah. Awalnya, yang lain tampak terpesona menatap kepingan salju di luar jendela. Tidak untukku, tidak. Aku terlalu kesal karena tak bisa kabur dari orang-orang munafik ini dan pulang ke rumah. Kami berkumpul dan menyiapkan tempat bersantai di ruang keluarga. Semuanya baik-baik saja sampai sinyal telepon mulai nyala mati. Lalu internetnya mati total. Lilian bahkan berteriak dan membanting layar ponselnya saat dia sadar foto terakhir di Instagramnya belum selesai terunggah. Kasihan Trevor harus menenangkannya. Sudah saatnya membuat malam ini menarik. Jadi dengan tersenyum aku berkata, aku tahu sebaiknya kita ngapain. Ayo kita main truth or dare. Kemudian aku memeluk Seth dan dengan nada lembut berkata, Seth, badainya benar-benar membuatku takut. Dia memandang canggung tapi membalas, tak apa, aku akan menjagamu. Kemudian dia melingkarkan lengannya padaku. Aku melihat ke arah Charlie. Dia tampaknya tak terganggu. Hah? Itu aneh sekali. Jadi, saat tiba giliranku menanyakan ke Charlie suatu kebenaran, ku dengar Lilian mendapat luka di lututnya saat liburan keluarga. Bisa kau beritahu kami cerita itu? Lilian kebingungan. Ya ampun, Autumn, pertanyaanmu payah sekali. Kau menyia-nyiakan giliranmu. Charlie awalnya tampak terkejut, tapi kemudian segera menenangkan diri, tertawa dan berkata, ya, Lilian itu ceroboh dan sering sekali tersandung. Saat itu kami anak kecil lomba skuter, tapi nona kompetitif ini terlalu berlebihan. Dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Oke, jadi dia tak terpancing, tapi juga tidak benar-benar menjawab pertanyaannya. Kita lihat seberapa lama kau bisa pertahankan kepalsuan itu. Ketika malam terus bergulir, semua tampak bersenang-senang, tapi tidak denganku. Aku masih merasa kecewa dengan semua situasi ini. Aku dibuat seperti orang bodoh tak hanya oleh temanku, tapi juga gebetanku. Dan juga cewek yang konyol. Yang menjengkelkan adalah, kalau saja Lilian minta langsung padaku, pasti akan kuperbolehkan dia menyimpan apapun yang dia mau, karena kupikir kami ini teman. Lilian mulai menguap, lalu memberitahu kalau dia akan tidur.
Tak mungkin aku berbagi kamar dengan pengkhianat itu dan juga saingan percintaanku. Tidak, terima kasih. Jadi aku tak mau beranjak. Tapi di mana kau akan tidur? Jangan konyol, Autumn. Ya, ayolah. Kau akan membeku kedinginan di sini. Aku tak masalah, pergi saja. Aku ini cewek Chicago, ingat? Apa kalian sebut ini badai? Tolonglah. Aku sudah alami musim panas yang lebih dingin dari ini. Aku menyeringai. Tapi mereka terus saja memaksa. Usaha yang bagus. Sekolah kalian ini sungguh peduli. Harus kuberi pujian akting mereka. Kalau begitu paling tidak ayo kita ambilkan untukmu baju yang lebih hangat. Aku setuju. Tapi kopernya masih ada di mobil Trevor. Aku punya ide. Dia mengedi padaku, lalu berteriak ke koridor. Seth, bisa tolong ambilkan baju musim dingin autumn di mobil Trevor? Apakah waras? Di luar sana membeku dan gelap gulita. Kalian cewek-cewek ini menjengkelkan sekali. Akhirnya, Lilian dan Charlie menyerah berusaha membujukku dan melemparkan selimut padaku. Akhirnya, sendiri saja dari para manusia palsu itu, aku meringkuk di sofa dan menghela napas panjang untuk tidur. Hanya saja, setengah jam kemudian, aku masih berguling-guling. Banyak yang kupikirkan, dan angin di luar menderu. Saat itu kuapit kepalaku di antara kakiku, berusaha mempertahankan panas tubuhku. Ya ampun, pastinya ini semakin dingin. Kemudian tiba-tiba, ku dengar 3 ketukan berturut-turut di pintu. Rasa merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Aku pasti salah dengar, ya kan? Aku menahan napas untuk mendengarkan. Lalu ada 3 ketukan lagi. Oh, ya ampun. Siapa kira-kira itu di jam seperti ini? Dan di kondisi semua jalan tertutupi salju. Tak seorang pun dengan pikiran waras akan pergi keluar di cuaca seperti ini. Tapi suara gedoran di pintu itu terus saja terdengar. Dan makin lama, makin keras. Apa mungkin itu Yeti? Ku dekap selimutku dan berharap itu akan berhenti. Tapi tentu saja tidak. Aku juga tak bisa tidur dengan kebisingan yang bikin panik ini. Yeti atau bukan? Aku harus memeriksanya. Jadi, aku merayap mendekati pintu. Rasa panik melandaku. Dan dengan tangan gemetar, aku membuka pintunya sedikit. Hah? Trevor? Ya, itu bukan monster salju. Itu Trevor yang hampir pingsan karena dingin. Tapi kedua tangannya masih berpegang erat pada sesuatu. Gemetaran dia berkata, Ini dia. Pakai lagi beberapa pakaianmu. Kau nanti masuk angin. Kemudian dia memberikan koperku. Oh Tuhan, kau gila Trevor. Kau ini yang bakal masuk angin sekarang. Aku segera mendudukannya di sofa dan menempatkan selimut di tubuhnya. Lalu dengan cepat membuka koperku. Ini dia senjata rahasiaku, penghangat badan. Aku memberinya beberapa dan mengambilkan mantel lain yang tak terkena salju. Minum ini dulu. Akan kubuatkan secangkir coklat. Aku mulai menuangkannya secangkir air hangat dari botol termosku. Tapi dia menghentikanku. Listriknya, padam. Ujarnya gemeteran. Pantas, itu menjelaskan kenapa rasanya seperti di freezer di dalam sini. Kalau begitu tak ada coklat panas. Hei, jadi aku ini Autumn dan ini adalah bagian kedua dari ceritaku. Jika kalian belum lihat bagian ke-1, silakan kalian cek. Jangan terkecoh dengan namaku. Pastinya sedang musim dingin di Texas di sini. Dan badai ini sungguh gila. Sayang aku terjebak di pondok berlibur bersama dengan sahabatku yang pengkhianat si Lilian, kembarannya yang pembohong Seth, dan cewek rahasianya si Charlie. Ternyata Lilian hanya menginginkan pakaian Chicagoku, dan yang lainnya kecuali Trevor terlibat di dalamnya. Kembali ke Trevor, karena aku tak menginginkan kematiannya dalam pengawasanku, jadi kugosok lengannya untuk menghilangkan rasa dingin. Ketika dia terlihat sedikit lebih tenang, aku menaikkan alis dan bertanya padanya. Kenapa kau pergi keluar begini? Begini, listriknya mati. Aku tahu akan terasa seperti Antartika bagimu di sini tanpa pemanas. Jadi aku mau pergi ambilkan kopermu. Tapi akhirnya aku terkunci di luar, jadi aku tak ada pilihan lain kecuali membangunkanmu untuk masuk. Maafkan aku. Kamu minta maaf untuk apa? Kau hanya bertindak agak bodoh. Setelahnya, kami ngobrol banyak. Jujur saja, aku sangat tersentuh dengan apa yang dilakukannya. Sementara yang lain masih tidur terlelap, disinilah dia, memikirkanku dan mempertaruhkan nyawanya untuk menolongku. Oke,
Jadi mungkin aku sedikit kasar padanya tadi saat dia mengaku kalau dia menyukaiku. Tapi kan bisa saja tadi dia hanya menggodaku. Maksudku, aku punya alasan valid untuk tak lagi percaya ke semua orang yang seatap denganku. Kurasa aku pasti tertidur karena keesokan paginya aku dibangunkan Lilian yang dengan panik menggoyang-goyangku. Hei, bangun. Kita dalam masalah besar. Oh, jadi akhirnya mereka tahu kalau listriknya mati. Aku mengoper jaket dan pemanas dari koperku ke semua orang. Dengar guys, memakai pakaian berlapis di kondisi ini sangat vital. Kemudian aku melihat ke arah Seth dan Trevor. Bahkan kalau itu artinya memakai topi pom-pom pink dan mantel lapis pelangi milikku. Kami tak bisa menahan tawa. Setidaknya ada sesuatu yang menyenangkan untuk mencerahkan situasi ini. Kemudian kami mulai bersiap menghadapi bencana ini. Dan aku adalah kaptennya. Karena aku satu-satunya yang paling berpengalaman dengan salju di sini. Waktu sangat krusial, jadi dengan cepat ku periksa kran. Untungnya air masih mengalir, meskipun alirannya agak lemah. Cepat, ambil apa saja yang bisa menampung air. Kita harus menyimpan sebanyak mungkin sebelum pipa-pipanya membeku. Lihat Seth dan Charlie. Begitu ceria dan genit. Menyusun barisan ember, begitu juga dengan Lilian. Sungguh menyakitkan mata. Jadi kulemparkan beberapa handuk ke mereka dan menyuruh mereka menghalau angin dari pintu dan jendela saja. Sementara Trevor akan menangani pasokan air ini sendiri. Sementara itu aku memeriksa kondisi makanan kami. Untungnya kami bawa cukup makanan untuk 2 hari. Tapi sekarang semuanya membeku. Dan kami harus menjatah makanan secukupnya. Karena tak ada yang tahu sampai kapan karantina ini akan berlangsung. Hei, apa sebaiknya kita gunakan perapian itu? Rasanya membeku. Meskipun sudah pakai jaket berlapis ini. Ya, Seth. Kenapa tak kau coba nyalakan? Kemudian kami mulai bersihkan semua barang di depan perapian, supaya Seth bisa mencobanya. Tapi aduh, aku berharap apa? Apa yang berhasil dia buat hanyalah kepulan asap hitam. Lupakan saja, mungkin ini hanyalah perapian untuk dekorasi saja. Kalian semua bodoh sekali. Kemudian Trevor muncul dari ruang bawah tanah dengan lengan penuh kayu. Tidak, pastinya itu bisa digunakan. Lihat, aku bahkan menemukan kayu dan arang tersimpan di sini. Biar ku coba. Dia berlutut di depan perapian dan mulai membersihkan sumbatan pada cerobong asap. Setelah beberapa waktu, perapiannya bekerja. Wow, kita punya api. Kami semua berteriak dan melompat-lompat seperti orang gila. Lalu Lilian melingkarkan lengannya ke leher Trevor dan menciumnya di pipi. Merona, dia langsung menyekanya dengan tangannya, yang kemudian meninggalkan noda arang di wajahnya. Itu lucu sekali. Trevor adalah pahlawan sejati kami sekali lagi. Sementara Seth, ya, syukur pada Tuhan aku tak lagi naksir pecundang itu. Kasihan Charlie, selamat bersenang-senang dengan cowok tak berguna itu. Berkat Trevor, kami sekarang punya api untuk tetap hangat dan untuk memasak makanan kami. Jadi, kami akan baik-baik saja, ya kan? Oh tidak, ponselku mati. Tepat saat kupikir aku dapat sedikit sinyal. Sini-sini berikan padaku. Apa kau tak tahu kita bisa mengisi daya ponselmu dengan buah-buahan? Seth mengambil ponsel dan charger Lilian lalu membawanya ke dapur. Sekarang itu aneh. Dia tak pernah terlihat seantusias itu melakukan hal yang berguna selama 2 hari terakhir. Kemungkinan dia berusaha menyelamatkan mukanya setelah kalah dari Trevor berulang kali. Aku menyaksikan dengan senang saat Seth menghujamkan charger ke sebuah pisang. Apa yang dulu kulihat di cowok ini ya? Trevor tertawa terbahak-bahak dan Charlie menghela napas lalu pergi menyiapkan sup untuk makan malam. Lilian melipat lengannya dan cemberut. Gimana? Ayo cepat! Seth menggerutu, lalu dengan ganas menikam charger itu ke pisang yang malang itu beberapa kali lagi. Ya ampun, itu sungguh bodoh dan terlalu lucu untuk menyuruhnya berhenti. Biarkan, itu tak akan berhasil. Kau merusak chargerku dan buang-buang makanan kita. Kuharap aku bisa melemparmu saja ke badai itu. Seth menjejalkan pisang tertumbuk itu ke mulutnya. Siapa yang bilang ini terbuang? Ini makan malamku. Kemudian dia pun menyingkir ke sudut ruangan dan menutupi dirinya sendiri dengan selimut. Lucu sekali. Hei, jangan khawatir. Aku punya powerbank di kamarku. Akan kuambilkan. Oh, hebat. Kau ini memang pahlawan berjubah zirahku. Selalu datang dan menyelamatkanku tepat waktu. Dia mengedipkan mata lalu memeluk lengannya. Trevor langsung melihatku lalu melepaskan diri dari Lilian.
Untuk apa itu tadi? Apa dia serius saat mengatakan dia suka padaku? Dia sudah menolak Lilian lebih dari 2 kali. Dan jujur saja, aku memang merasa ada getaran aneh saat kami berdua saja di ruangan. Aku tak tahu lagi. Kemudian malam itu, kami putuskan untuk berkumpul dengan perapian untuk tidur. Karena itu satu-satunya tempat hangat di dalam rumah. Jadi, aku dan cewek-cewek lainnya ke kamar mengambil matras dan selimut. Ya, apapun yang bisa berguna. Ya Tuhan, saudaraku ini memang payah. Lilian tertawa saat dia mengambil bantalnya. Charlie menyeringai. Benar banget, dia benar-benar menikam pisang itu sampai mati. Pisang yang malang. Aku terkekeh. Bercanda dengan mereka sebenarnya terasa menyenangkan. Kami terjebak di rumah ini bersama hanya Tuhan yang tahu sampai kapan. Jadi mungkin sebaiknya aku berhenti bersikap dingin ke mereka. Lagi pula, aku sudah benar-benar ilfil dengan Seth pecundang tak berguna itu sekarang. Bahkan Charlie pun tak memihaknya. Hah! Kami menata tempat yang nyaman di ruang keluarga dan menjalani beberapa hari berikutnya melewati badai. Di beberapa kesempatan, Lilian berusaha memeluk Trevor dengan alasan untuk meningkatkan suhu tubuh. Tapi, Trevor hanya menjauh darinya. Jadi pada akhirnya, Lilian membuat kami semua melakukan senam kardio yang memang berguna. Dan sangat lucu menyaksikan satu sama lain bersusah payah melakukan lompat bintang memakai 500 lapis pakaian. Charlie juga mengajari kami main beberapa permainan kartu untuk membunuh waktu, seperti solitaire dan go fish, yang kini aku sudah jago. Seth dan Trevor bahkan punya hobi baru mengukir kayu. Tapi hingga saat ini, aku belum bisa memastikan karya seni apa yang mereka buat. Dan akhirnya, setelah 4 hari terisolasi, badai sepertinya mereda. Kami mulai mendapat kembali sinyal ponsel yang stabil, dan kami langsung menelpon orang tua kami untuk mengabarkan situasi ke mereka. Mereka bilang akan menjemput kami sesegera mungkin. Kami semua sangat senang, dan juga bangga pada diri kami. Kami berhasil selamat dari badai hebat ini. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya apa ini akhir yang bahagia? Tak secepat itu. Saat kami semua sedang FaceTime dengan orang tua Lilian dan Seth, orang tuanya tiba-tiba berkata ke Charlie, "Terima kasih banyak sudah membantu kami menjaga anak-anak. Kami pasti akan tambahkan bonus yang pantas ke gajimu bulan ini." Kami semua tercengang. Aku tak tahu apa karena alasan yang sama, tapi kenapa ibu Seth membayar pacarnya? Lilian dengan kikuk mengucapkan selamat tinggal ke ibunya, lalu segera mengakhiri panggilan. Lalu mencoba mencairkan suasana dengan tawa palsunya. Kalian tahu kan bagaimana ibuku suka memberi para keponakannya tambahan uang saku kapanpun sedang bertemu mereka? Oke, kita makan siang apa hari ini, guys? Hentikan, aku sudah tahu rahasiamu. Charlie dan Seth itu sepasang kekasih, kan? Tapi, kenapa ibumu membayarnya? Itu janggal. Lilian, Seth, dan Charlie semua berteriak bersamaan. Apa? Lilian memberi pandangan bertanya-tanya. Autumn, kamu ini ngomongin apa? Ya, aku minta maaf karena berbohong padamu. Tapi tidak, Charlie bukan pacar Seth. Dia itu guru les kami. Pembohong. Kalau begitu kenapa harus ketutup-tutupi? Orang tuaku tak percaya pada kita menginap di sini sendiri. Jadi mereka meminta Charlie mengawasi kami. Dan ayolah, kita ini 16 tahun. Kita tak butuh pengasuh. Itu memalukan. Ya, kupikir itu hanya kebohongan yang tak membahayakan, jadi aku setuju menuruti mereka. Maksudku, kita masih bisa senang-senang bersama, ya kan? Tapi siapa yang memberitahumu kami pasangan? Aku hendak menjawab, tapi kemudian Trevor menyeretku ke ruangan lain sementara memberitahu yang lainnya, dia perlu menenangkan diri dulu. Biar ku tangani ini. Sekarang kami sendiri, jadi ku beri tatapan aku menunggu padanya. Oke, dengarkan aku dulu ya. Aku mengangguk, kemudian dia menghela napas dan melanjutkan. Lilian memang menyukaimu dan dia memang benar-benar ingin membantumu dengan Seth. Tapi Seth tak tertarik. Jadi Lilian menjanjikannya uang saku senilai 1 bulan untuk berada di sini. Aku tak terlalu percaya, tapi coba kita lihat apa lagi yang dia katakan. Oke kalau begitu, tapi itu tidak mengubah fakta kalau ada sesuatu di antara Seth dan Charlie. Ingat, ciuman itu? Sebenarnya itu tak nyata. Aku hanya menantang Seth untuk melakukannya. Charlie memang benar-benar guru les mereka. Dia ngomong apa sih? Kurasakan ruangan itu mulai berputar-putar. Dengar, aku sungguh sangat menyukaimu, Autumn. Dan aku tahu seharusnya aku tak bohong mengenai beberapa hal. Tapi itu hanya supaya kau memberiku kesempatan. Hanya saja,
Sekarang Lilian berpikir aku menyukainya, dan aku tak pernah bermaksud memberi kesan yang salah kepadanya. Teganya dia menipuku seperti itu, jadi aku berteriak padanya. Aku tak akan pernah menyukaimu. Tindakanmu membuatku semakin membencimu. Berkat dia, aku salah menilai Lilian, Charlie, dan Seth. Meski, jujur saja, Seth mungkin bukan pembohong, tapi tetap saja dia bukan tipeku sama sekali. Trevor memberi tatapan putus asa, sambil memandang ke bawah. Kemudian bergumam, "Maaf, aku tak ingin mendengar permintaan maafnya yang menyedihkan." Jadi aku bergegas keluar dari sana dan duduk di teras yang membeku sampai akhirnya orang tuaku tiba. Setelahnya, semua kembali normal. Sekolah berlanjut. Lilian dan aku jadi teman baik dan dia sekarang memanggilku sahabat badai salju. Sedangkan Trevor, kini aku menghindarinya sebisa mungkin. Aku tahu dia terus menatapku di sekolah. Bisa kurasakan lirikannya padaku. Tapi segera saat aku memandang ke arahnya, dia langsung berpaling. Kurasa aku memang suka padanya, oke? Aku tak setuju dengan apa yang diperbuatnya, tapi harus kuakui, butuh orang yang cerdas dan imajinatif untuk membuat rencana semacam itu secara spontan. Oke, baiklah. Aku akan memberinya kesempatan lagi dan kita lihat kemana arahnya. Dan jika akan ada lagi badai salju, ya, kurasa dia itu cowok handal yang bisa menemani. Tak pernah sebelumnya aku bernegosiasi selama ini. Aku berada di sini sejak jam 3 dan sekarang jam 8. Parahnya, aku bahkan belum membahas soal pendanaan. Sudah kucoba tapi itu salah Dan. Dia terus saja menyelaku dan melenceng dari topik. Saat kulihat Dan yang sedang peragakan permainan sepak bola dengan aneka saus, aku penasaran kok bisa dia jadi anggota dari OSIS. Dia memang sudah senior, tapi dia siswa dengan nilai biasa saja yang sepertinya tak unggul dalam hal apapun. Dia juga membesar-besarkan segala sesuatu dan pada dasarnya hanya main-main. Seharusnya tak kusetujui Dan mengadakan pertemuan di sini. Tak cuma kusia-siakan 5 jam hidupku, tapi sepertinya pendanaan ini tak akan terjadi. Aku tak tahan lagi. Ingatkan aku, jangan pernah dengarkan Dan lagi. Ku ambil tasku dan hendak berdiri saat Pak Johnson menoleh padaku. "Ruth, aku suka sekali idemu. Mendanai semua itu akan sedikit sulit, tapi aku bisa beri 80%-nya dan jika ini jadi acara tahunan, dengan senang hati aku akan mensponsorinya." Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Apa aku tak salah dengar? Pak Johnson, pemilik toko musik setempat, sebenarnya setuju menyediakan sebagian besar pendanaan untuk pertunjukan bakat siswa yang kami adakan. Ngomong-ngomong, aku suka si Dan. Hari ini seru. Dan bersorak. Yes, sudah deal. Dan dengan antusias menjabat tangan Pak Johnson. Tunggu, harusnya aku yang menutup kesepakatan. Tak masalah, kami dapatkan pendanaan itu. Ini luar biasa. Kami berhasil. Dan meninju ke udara. Hei, bagaimana kau? Dia menyeringai ala Cheshire Cat saat menjawab. Tak pernah menyangkanya, ya kan? Bagaimana pendapatmu sekarang tentang Ruth, ketua baru? Aku mengangkat bahu dan tertawa. Hei, bagaimana kalau pelukan untuk merayakan, ha? Dia menyambutku dengan tangan terbuka. Ya, kenapa tidak? Lagi pula ini pantas dirayakan. Kami melompat-lompat dan entahlah, mungkin aku sedang mengigau akibat pertemuan yang teramat lama itu atau apa. Tapi hal berikutnya yang kutahu adalah, kami ciuman. Ya Tuhan. Kami langsung menjauh satu sama lain dan dengan canggung melihat ke arah lain. Setelahnya, dia mengantarku dalam keheningan. Oh tidak, aku memikirkan apa tadi? Kenapa aku atau siapapun yang bernapas bisa-bisanya melakukan itu? Itu kan Dan. Dan, apa kalian percaya? Ya, oke. Kurasa ini merupakan bulan-bulan yang berat untukku. Segera setelah aku jadi ketua OSIS, pacarku Walter tak memberiku selamat. Tidak, sebaliknya dia malah memutuskan aku. Kami sudah bersama selama 2 tahun, tapi akhir-akhir ini dia membicarakan tentang pernikahan dan membeli rumah. Tidak dulu. Aku ingin fokus dulu ke karirku. Tapi menurutku mengajukan diri ke OSIS dan menyibukkan diri dengan pekerjaan membuatnya makin frustrasi. Sekarang aku berusaha alihkan perhatianku dengan belajar dan urusan OSIS. Tapi
Rasanya aku makin dekat ke ujung jurang, dengan seekor hiu mengitari di bawahnya. Dan kemudian ada gosip menyebar di sekolah tentangku. Ruth itu murid baru, dia tak mungkin tahan dengan tekanannya. Dan Ruth itu terlalu serius dan membosankan. Jadi aku mulai bekerja lebih keras lagi dan lagi untuk membuktikan diri, yaitu proyek pertunjukan bakat. Hanya saja, ya ampun, aku sangat lelah, baik secara mental dan fisik. Berita pendanaan ini fantastis. Tapi apa yang terjadi dengan Dan? Mungkin dia punya semacam kekuatan rahasia untuk memikat atau semacamnya? Oh ya, setelah insiden itu, dia membanjiriku dengan telepon dan pesan, meski aku sibuk sekali. Setelah panggilan ke-12 kali berturut-turut, aku berhenti menulis esaiku lalu menjawabnya dengan kesal. Apa? Hai yang di sana, bagaimana menurutmu cuaca hari ini? Namaku Ruth, bukan di sana. Dan aku tak peduli soal cuaca, aku sibuk. Cukup sibuk sampai mengoreksi kata-kataku seperti itu? Kurasa tidak. Baiklah. Aku setuju keluar sebentar minum kopi dengannya supaya dia berhenti mengusikku. Kuaduk kopiku dengan sendok saat aku melotot padanya dan berkata, "Akankah kau berhenti menelponku? Tolong, aku perlu belajar." Dia menjejalkan sebagian besar kue muffin ke mulutnya dan lama sekali mengunyahnya. Lalu, dia usapkan mulutnya ke belakang lengannya dan berkata, "Kau sadar kalau anggota OSIS yang lain memanggilmu Ruth Milter, kan? Cobalah untuk tidak terlalu kaku dan santai saja kali ini saja, bisa?" Wow, itu menyebalkan. Aku tak berharap untuk disukai semua orang, tapi aku berusaha keras demi OSIS. Jadi setidaknya mereka bisa menghargai apa yang kulakukan untuk mereka. Aku berdehem. Aku tidak peduli, kerja ya kerja. Aku tak jadi ketua untuk berteman. Tapi aku tahu kau tak seperti itu. Dan melanjutkan, kau mungkin sedang melalui masa-masa sulit. Tapi tetap saja kau orang yang paling menakjubkan yang pernah kutemui. Wajahku jadi cerah, bahkan merona. Apa yang baru saja dikatakannya? Kau ini cantik, kuat, dan mandiri. Dia mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Aku berusaha mengabaikan fakta bahwa tangannya lengket gara-gara muffinnya. Iu. Aku pasti cowok paling beruntung untuk bisa pacaran dengan cewek sepertimu, Ruth. Cewek-cewek yang lain itu hanya iri padamu. Maksudku, kau menonjol. Dan mereka tidak. Tunggu dulu. Apa katanya? Pacaran? Aku memberinya pandangan jijik. Kau kira kau siapa? Membaca ekspresiku wajahnya berubah. Oh, kukira ada sesuatu di antara kita. Aku mematung beberapa saat. Apa aku terlalu kasar? Maksudku, dia sangat baik mengatakan kata-kata itu tadi. Baiklah, dengarkan dengan seksama. Aku akan jalan denganmu, bukan pacaran. Tapi kau harus janji, sumpah. Kalau kau tak akan pernah bilang ke siapapun soal itu. Aku tak tahu. Maksudku dia sangat kekanakan dan menyebalkan. Tapi kurasa juga cukup menyenangkan berada bersamanya. Dia membuatku tertawa dan aku suka itu. Semua yang kulakukan hanya kerja. Dan mungkin karena itulah Walter putus denganku. Apa benar begitu? Mungkin saat jalan dengan Dan, sebaiknya aku berlatih agar tak terlalu serius. Di suatu minggu, saat kami makan siang di suatu kafe pilihannya, aku menanyakan soal kelulusannya di musim panas yang akan datang serta rencananya. Jujur, aku belum memikirkan lebih jauh dari menyelesaikan tahun pertamaku. Katanya di sela mengunyah sandwichnya. Kalau kamu? Tanyanya. Ya, aku pingin ke kampus ternama untuk program master. Kalau bisa ke Dartmouth dan belajar ilmu sosial. Kemudian kerja di pemerintahan, tapi menempati posisi yang penting. Seperti jabatan pimpinan dan yang benar-benar memberi dampak. Dan mengangkat bahu setelah aku selesai bicara. Iya, rencana yang bagus. Sambil terus mengunyah makanannya. Aku merasa aneh. Apa aku bersikap tak realistis? Atau itu hanya sudut pandang Dan saja? Tapi aku punya hubungan bahagia. Mungkin baiknya adalah berkompromi dan menerima perbedaan, ya kan? Aku tersentak kembali ke masa kini. Jika semua yang berkaitan dengan Dan tidak terjadi, aku masih tetap berada dalam kesedihan dan keputusasaan. Memang aneh. Aku merasa lebih baik bersamanya, tidak seperti bersama Walter. Jadi sebaiknya kuhargai pendapatnya. Harus belajar dari kesalahanku, kan? Suatu hari, aku sedang rapat OSIS merencanakan penggalangan untuk kekurangan dana pertunjukan bakat. Kuputuskan ini saatnya orang-orang melihat Dan yang sesungguhnya, jadi kutunjuk dia sebagai penyelenggara acara. Tapi ini tak berjalan lancar. Karena menurut pandangan anggota OSIS yang lain, Dan itu boneka idiot yang pemalas. Beri dia kesempatan.
Dia orang yang membujuk Pak Johnson mendanai pertunjukan bakat. Tolong, kita tak pernah tahu kekurangan dan bakat orang lain. Kemudian si Catherine ini dengan sinis berkata, tentu kau tahu kemampuannya karena dia pacarmu. Kau payah dalam memimpin, yang kau pedulikan hanyalah perasaan pribadimu. Aku tahu, aku akan mengencanimu supaya nanti aku bisa dapat pekerjaan yang pantas kudapatkan. Lidahku keluh, dan aku tak bisa menemukan kata-kata untuk membela diri. Dan di saat yang sama aku sangat-sangat marah pada Dan, dan parahnya lagi, dia bahkan tak mau repot-repot datang ke rapat. Setelahnya aku datang ke rumah Dan dan dengan marah menggedor pintunya. Berteriak padanya tepat saat dia membuka pintu. Bagaimana orang-orang bisa tahu kalau kita jalan bareng? Dan diam-diam menggaruk kepalanya. Matanya terbuka lebar dan menatap dengan canggung ke sembarang arah. Jawab aku! Aku melanjutkan, tapi masih tidak ada jawaban. Kuacungkan jariku ke wajahnya. Baru saja ku terima amukan di rapat OSIS karena menempat kamu jadi penanggung jawab penggalangan dana acara. Dan kau bahkan tak mau repot-repot datang. Kau sebaiknya lakukan pekerjaanmu dengan hebat, kalau tidak kita berdua tamat. Kemudian aku bergegas pergi. Selama beberapa hari berikutnya gosip tentangku terus beredar. Jelas, Dan sudah membual ke semua orang kalau dia berhasil mendapatkan cewek kaku sepertiku. Kalau aku ini bukanlah harimau betina, tapi lebih seperti anak kucing yang manis. Sekarang semua orang menatapku dan menertawakanku, dan mengeong padaku di koridor. Seseorang bahkan mengisi kursiku di ruang OSIS dengan makanan kucing. Ini mengerikan untuk dihadapi. Tapi bukannya memberi semangat, Dan malah bolos sekolah seminggu penuh. Dia juga tak mengatur tempat untuk penggalangan dana, yang artinya kami harus jadwalkan ulang acaranya. Aku sudah terlihat buruk. Jadi para guru memberiku wejangan tentang tanggung jawab dan sangat menyarankan aku agar mundur dari OSIS. Jadi itulah yang kulakukan. Catherine yang sekarang memimpin. Setelahnya, aku tak bisa menghadapi sekolah. Jadi aku mengurung diri di kamarku dan menangis sambil memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Awalnya, Walter meninggalkanku. Lalu semua orang di OSIS mencemoohku. Lalu aku kehilangan posisi di OSIS yang susah payah kudapatkan karena aku berikan kepercayaan pada orang yang salah. Dan. Yang dilakukannya menyakitkan. Karena dia itu persis seperti apa yang dijabarkan orang. Kekanakan dan tak peka. Aku bimbang antara tak ingin ketemu dengannya lagi. Tapi juga sangat merindukannya. Sekarang aku tak punya siapa-siapa. Dan aku merasa sendirian. Sial. Kesepian itu menyebalkan. Jadi saat dia menelponku, aku mengangkatnya. Dia bilang dia ada di luar rumahku. Kurasa setidaknya aku perlu mendengar penjelasannya, ya kan? Hei cantik, dengar. Dia meraih tanganku dan menatap lurus mataku. Ini tak masalah, oke? OSIS, posisi ketua, orang-orang itu mereka tak berarti. Yang paling penting adalah kau bahagia, dan aku akan membuatmu bahagia. Aku sangat ingin percaya kata-katanya, jadi ku biarkan dia mengajakku keluar. Kami akhirnya ke restoran bising ini dengan para pelayan yang bernyanyi. Menurutnya itu lucu, tapi aku merasa sangat tak nyaman. Jadi saat perjalanan pulang dia menyeretku ke arena permainan dan meninggalkanku, jadi dia bisa lanjut ke permainan membunuh zombie. Saat aku menontonnya berputar lalu menembak, kusadari betapa berbedanya kami. Kurasa aku bertahan dengannya karena aku sudah kehilangan semuanya. Siapa aku kini? Aku merasa seperti orang asing bagi diri sendiri. Ini bukan aku, dan Dan bukan orang yang tepat untukku. Dia bergegas mendatangiku dan dengan bersemangat menarik lenganku. Ruth, cobalah lihat skorku yang tinggi. Aku menggelengkan kepala dan dengan enggan berkata, ini sudah berakhir. Aku menarik lepas lenganku dan berjalan pergi. Setelahnya aku terus menutup diri. Dan di sekolah, sebisa mungkin aku menghindari Dan dan mantan anggota OSISku dulu. Rasanya menyakitkan saat kulihat poster pertunjukan bakat di sekitar sekolah. Tapi itu sudah bukan lagi urusanku. Aku memang menerima sebuah pesan dari Dan yang mengatakan sesuatu soal wisuda kelulusannya. Tapi kuabaikan. Kenyataannya dia itu tak baik untukku. Hidup itu lelucon baginya. Dan akibat dari semua ini, dia membuatku merasa seperti lelucon juga. Aku merasa begitu tersesat. Jadi aku akan habiskan musim panas dengan kakek nenekku di desa, jauh dari semua orang dan semuanya. Aku perlu waktu untuk sembuh agar saat kembali, aku akan kuat, percaya diri, dan mandiri seperti aku yang dulu. Karena aku sangat merindukan versi lama diriku itu. Masing-masing dari kita perlu belajar bagaimana menghadapi segala sesuatu sendiri.
tanpa bergantung pada orang lain. Terutama jika orang lain yang dimaksud ini tak ada baiknya